Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Adrianus Wayantian Adi Pamungkas, dengan NIM 2020-53006, kelas P. Kali ini untuk melanjutkan tugas dari Bapak dosen mengenai audit sistem informasi. Untuk pertemuan 4 yaitu tahapan audit sistem informasi dan pengenalan COVID. Tahap audit sistem informasi. Tahap-tahap audit terdiri dari 5 tahap sebagai berikut. Tahap pemeriksaan pendahuluan, kemudian tahap pemeriksaan rinci, selanjutnya tahap pengujian kesesuaian, apakah audit ini sudah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian tahap pengujian kebenaran bukti, dan yang terakhir tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian. Tahap penilaian secara umum atas hasil pengujian terdiri dari audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang menyangkut pengendalian umum, pengendalian aplikasi yang terdiri dari pengendalian secara manual, pengendalian terhadap output sistem informasi, dan pengendalian yang sudah diprogram. Pengendalian umum. Pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Aspek fisikal terhadap aset-aset fisik perusahaan, sedangkan aspek logikal biasanya terhadap sistem informasi di level manajemen. Misal sistem informasi, sistem operasi. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, di antaranya adalah pengendalian organisasi dan otorisasi, pengendalian operasi, pengendalian perubahan, dan pengendalian akses fisikal dan logikal. Macam-macam pengendalian aplikasi. Pengendalian aplikasi dalam organisasi sendiri biasanya dibagi menjadi beberapa, antara lain organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, dan master file atau database. Kertas kerja. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor tentang prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian, dan bukti yang diperoleh serta kesimpulan yang diperoleh selama audit. Kertas kerja merupakan pendukung utama laporan audit, alat koordinasi dan supervisi, bukti bahwa auditor telah melakukan audit sesuai dengan standar auditing yang berterima umum. Tujuan kertas kerja. 1. Untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama pelaksanaan audit. 2. Untuk mengorganisasikan atau mengkoordinasikan semua tahap atau langkah-langkah audit. Yang ketiga, untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor akuntan dalam mereview pekerjaan yang dihasilkan oleh stafnya. Keempat, untuk mempermudah atau sebagai dasar penyusunan laporan audit. Dan yang kelima, sebagai bukti dan penjelasan secara rinci atas pendapat auditor, serta temuan-temuan yang telah dilaporkan dalam audit. Pedoman pembuatan kertas kerja, yaitu setiap kertas kerja harus bertujuan. Kemudian setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri. Identitas atau judul yang jelas, diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah atau prosedur audit harus dijelaskan. Biasanya ini dibuat oleh auditor. Berisi komentar auditor yang mencerminkan kesimpulan
ada paragraf dan tanggal pembuatan atau evaluasi. Penyimpanan terpisah antara yang sudah selesai dan yang belum selesai. Jenis kertas kerja. Kertas kerja neraca saldo, jadwal dan analisis, memo audit dan informasi pendukung, jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Fungsi kertas kerja. Pendukung pendapat auditor, membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Penyediaan catatan tentang prosedur audit yang dilakukan, pengujian yang dilakukan, informasi yang diperoleh, kesimpulan yang dicapai. Menyediakan bukti bahwa audit telah diarahkan menurut atau sesuai standar profesional audit internal. Kelengkapan kertas kerja. Kertas kerja harus akurat dan lengkap. Kertas kerja harus berdiri sendiri. Dalam hal ini harus dinyatakan secara jelas bahwa pekerjaan telah dilaksanakan, bagaimana dan dari mana sampel dipilih, tujuan kertas kerja, temuan apa saja yang telah dibuat, dan lain-lain. Setiap bagian dari kertas kerja harus terdiri dari gambaran judul, identitas sumber jika jelas, tanggal persiapan auditor awal, nomor indeks kertas kerja. Selanjutnya kita bahas laporan audit. Prinsip laporan audit. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Laporan audit berupa komunikasi dan ekspresi auditor terhadap objek yang diaudit agar laporan atau ekspresi tersebut dapat dimengerti, maka laporan itu harus mampu dimahami oleh penggunanya. Laporan audit ini terdiri dari maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Kedua, ruang lingkup dan referensi pengendalian yang digunakan sebagai bahan acuan penilaian pengendalian TI yang diterapkan dalam klien. Ketiga, metodologi review merupakan langkah-langkah audit dan teknik pemerolehan informasi untuk mendukung laporan review. Laporan audit ini terdiri dari 4. Pernyataan penjelasan hasil review. Permasalahan, menjelaskan pokok masalah yang saat ini dihadapi oleh klien. Temuan, menjelaskan bukti audit untuk mendukung kesimpulan masalah. Kriteria atau standar, menjelaskan pengendalian yang seharusnya diterapkan oleh klien. Kondisi, yaitu menjelaskan sebab dan akibat serta aktivitas atau kegiatan terkini. Resiko, menjelaskan potensi dan dampak negatif terhadap hilangnya atau tidak diterapkannya pengendalian. Tanggapan manajemen, menjelaskan komentar dan tanggapan manajemen terhadap permasalahan dan temuan yang telah disampaikan. Rekomendasi, menjelaskan saran-saran perbaikan dan implementasi pengendalian yang harus diterapkan dalam kegiatan atau aktivitas klien. Acuan pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit sistem informasi dilaksanakan berdasarkan risk-based approach dengan mengacu pada COVID 5.0, ISO 17799-2005, dan best practice lainnya, seperti ISACA Guidelines, CISA 2007, COSO, Sarbanes-Oxley Act, dan SANS. Pelaksanaan audit. Pelaksanaan audit dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan adalah pertama, penyampaian kuesioner. Kuesioner pengendalian sistem informasi. Kuesioner 1, analisis pengelolaan teknologi informasi. Management awareness. Kuesioner 2, analisis pengelolaan teknologi informasi. Information Technology Controls Diagnostic. Kemudian wawancara. Ketiga, observasi. Major application, infrastruktur pendukung data center, antara lain
air conditioning, smoke detector, fire extinguisher, hidran, dan lain-lain. Sistem operasi, database, internet, LAN, WAN, perangkat keras dan lunak, kebijakan dan standar operation prosedur. Keempat, studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, pengujian dengan menggunakan perangkat lunak. Demikian pemaparan yang saya aturkan untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.